Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Muhammad Fatih, kedua saya sendiri Muhammad Yusuf Nurmakin, dan yang ketiga Hirmi Irfan Hibatullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Kebudayaan Islam di Indonesia. Next, Mas. Untuk pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dan perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Next. Untuk yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Saudara Fatih. Monggo, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya Muhammad Al-Fatih akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk mengetahui masuknya Islam ke Indonesia, kita tidak bisa lepas dari berbagai teori yang muncul tentang proses Islamisasi di Indonesia. Nah, munculnya teori-teori tersebut adalah bentuk pemikiran dari para ahli sejarah dalam rangka mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islamisasi di Indonesia. Yang pertama adalah mesti tentang kapan dan siapa pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah adakah bukti-bukti tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, lalu hal yang ketiga adalah bagaimana proses Islamisasi di Indonesia berlangsung. Mengapa Islam di Indonesia bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat yang sebelumnya sendiri sudah kental dengan agama-agama yang sebelumnya sudah ada di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang secara geografis sangat strategis untuk melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Tak salah jika kemudian banyak teori yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui para ulama yang masuk melalui jalur perdagangan yang kemudian melakukan dakwah di Indonesia. Sejak masih zaman kerajaan, Selat Malaka telah menjadi salah satu sentral perdagangan internasional di dunia. Perdagangan Arab masuk ke Nusantara melalui Aden, menyisir pantai menuju Maskat, Raisut, Siraf, Gwadar, Daibul, pantai Malbar yang meliputi Gujarat, Keras, Kuilon, dan Kalicut, kemudian menyisir pantai Karamandel seperti Saptagram ke Chittagong atau pelabuhan terbesar di Bangladesh, terus ke Akyab, sekarang wilayah Myanmar, kemudian ke Selat Malaka. Selat Malaka ini melalui Peulak atau Aceh Timur, terus ke Lamon, terus ke Barus, ke Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makassar, Ternate, dan Tidore. Nah, dari uraian tersebut diperkirakan Islam sudah masuk dari sejak awal abad Hijriah. Namun kepastian tentang asal kedatangannya, pembawanya, tempat yang didatangi, waktu dan bukti sejarah kedatangannya memunculkan beberapa teori para ahli sejarah. Nah, beberapa teori tersebut adalah, pertama adalah teori Arab, kedua teori Cina, ketiga teori Persia, keempat teori India, dan kelima teori Turki.
Nah, langsung yang ke teori pertama, teori Arab. Nah, perdagangan antara bangsa Arab dengan Indonesia ini sudah terjadi sejak masa kerajaan Sriwijaya atau abad ke-7 Masehi melalui jalur pelayaran Indonesia bagian barat dan menguasai Selat Malaka pada waktu itu. Jadi sudah menguasai perdagangan di Selat Malaka antara kerjasama perdagangan antara Nusantara dengan bangsa Arab. Nah, Selat Malaka sudah ramai oleh pedagang Muslim. Hamka berpendapat Islam masuk pada tahun 674 Masehi. Utusan Raja Arab bernama Tacen atau Tasi. Ada yang menganggap bahwa beliau adalah Muawiyah bin Abu Sufyan ke kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga di Jawa yang diperintah oleh Ratu Sima. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa adanya peran penting bangsa Arab terhadap Islamisasi di Indonesia melalui kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Arab, bahkan juga banyak bangsa-bangsa lain seperti Cina juga melakukan perdagangan dengan Indonesia. Nah, kemudian para ulama yang ikut berdagang sekaligus berdakwah di Indonesia menyebarkan agama Islam. Jadi dari teori Arab itu memang bisa dilihat bahwa peran penting bangsa Arab dalam proses Islamisasi di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah teori Cina atau berita Cina. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sudah adanya hubungan perdagangan antara Indonesia, Arab, dan Cina. Islam datang dari arah barat ke Nusantara. Islam datang ke Cina di Kanton atau Guangzhou pada masa pemerintahan Taizong abad 620 sampai 650 Masehi dari dinasti Tang, dan ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya, dan datang ke Pulau Jawa tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab yang tadi Taceh atau Tasi yang Abu Sufyan bin Muawiyah bin Sufyan tadi. Nah, diutus oleh Ratu Kalingga, oleh kerajaan Kalingga, oleh Ratu Sima. Nah, berita ini diketahui melalui catatan dari Mahuan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Chenghu. Ia menyatakan melalui tulisannya itu bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai Pulau Jawa. Dan ada yang mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara itu sudah sejak awal abad Hijriyah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dalam sumber-sumber Cina tersebut disebutkan bahwa pada abad ke-7 tadi seorang pedagang Arab menjadi pimpinan sebuah permukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera, ya, yang tadi Muawiyah bin Abu Sufyan tadi. Jadi tahunnya ini sama dengan teori Arab, ya, tanggal itu pada abad ke-7 Masehi, itu 674 Masehi. Nah, namun dalam hal ini banyak dari referensi yang saya temukan itu Islam masuk ke Indonesia bersama pedagang Cina. Tidak menjelaskan secara spesifik bahwa Islam dibawa oleh pedagang Cina. Jadi pedagang Islam masuknya ke Indonesia bareng para pedagang Cina, seperti itu. Sehingga dalam teori Cina ini, kalau pemakalah sendiri menyimpulkan Cina memiliki kontribusi besar dalam hal pemberitaan, nah, dalam hal informasi. Jadi yang kalau pemakalah sendiri menyimpulkan yang membawa Islam ya pedagang
dari Arab yang masuknya ke Indonesia bareng dengan pedagang-pedagang Cina seperti itu. Kemudian adalah teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh P.A. Hossein Joyodiningrat yang menitik beratkan pada pengaruh budaya di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang memiliki kesamaan dengan Persia, diantaranya yaitu adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura yang dikenal sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Nah, ini ajaran ini berkaitan tentang teori tasawuf atau ketuhanan. Seperti yang dicerita-cerita Syekh Siti Jenar itu, yang ngaku saya ini Allah. Nah, itu mengikuti mazhab dari seorang Sufi Iran Al-Halaj. Nah, ada kesamaan ajaran ini. Terus yang ketiga adalah penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran tingkat awal dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda huruf harokat. Kemudian ada ditemukannya batu nisan pada makam Syekh Malikul Soleh 1297 Masehi dan makam Syekh Malik Ibrahim 1419 di Gresik. Kemudian yang kelima adalah pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama di Malbar. Jadi mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'i, di Malbar juga mazhab Syafi'i. Nah, seperti itu. Kemudian teori yang keempat adalah teori India atau Gujarat. Nah, teori ini dikemukakan oleh Pinjapel yang kemudian dikembangkan oleh Cesnow nih. Nah, jadi yang mengemukakan pertama ini Pinjapel, namun dikembangkan oleh Cesnow. Jadi kebanyakan banyak referensi yang mengatakan yang menemukan Cesnow itu. Teori ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Menurutnya ulama-ulama Gujarat lah yang menyebarkan Islam pertama di Nusantara, baru kemudian disusul orang-orang Arab. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit daerah mana yang pertama kali didatangi Islam, alasan pertama teori ini adalah mazhab fikih yang pertama di India atau daerah Gujarat adalah mazhab Imam Syafi'i yang mana menjadi mazhab mayoritas di Indonesia. Kemudian adalah runtuhnya kekuasaan Baghdad yang menjadikan banyak sufi melakukan perjalanan ke Asia Tenggara melalui India. Ketiga adalah ditemukannya arkeologi batu nisan yang menurutnya sama dengan batu nisan dari India. Nah, teori Gujarat ini seperti ada banyak yang menyanggah, walaupun populer ya, seperti banyak kekelemahannya. Di antaranya adalah sebelum abad 13 Masehi ini Indonesia sudah melakukan perdagangan dengan bangsa Arab, dengan Muslim yang sudah lama sejak sebelum abad 13. Dan Selat Malaka sudah menjadi jalur perdagangan internasional pusat itu antara bangsa-bangsa baik Arab maupun Cina. Nah, sehingga kalau sejak abad 7 Masehi sudah terjadi perdagangan, sangat mungkin Islam sudah masuk sejak abad 7, bukan abad 13. Kemudian juga ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Nah, ini wafatnya 1082 Masehi. Nah, dengan demikian sebelum 1082 Masehi atau masih abad ke-11 Masehi sudah ada Muslim yang berdakwah di Indonesia. Jadi sudah sangat mungkin bahwa
Islam masuk ke Indonesia sebelum abad 13. Jadi walaupun teori India ini populer, tapi banyak juga yang menyanggah. Kemudian juga 13 Masehi ini adalah diislamkannya Pulau Sumatera kalau tidak salah. Nah, sebelumnya Pulau Jawa sudah kedatangan banyak Muslim sebelum Pulau Sumatera atau sebelum 13 Masehi ini. Jadi banyak yang menyanggah tentang teori India atau teori Gujarat ini. Nah, kemudian adalah yang kelima, teori Turki. Teori Turki ini dikemukakan oleh Martin van Bruinessen. Alasan pertama adalah banyaknya ulama Kurdi yang mengajarkan Islam di Indonesia dan juga banyaknya kitab-kitab karangan ulama Kurdi yang diajarkan seperti kitab Tanwirul Qulub populer di kalangan tarekat Naqsyabandiyah Indonesia yang merupakan karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Kemudian di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia tarekat Satariyah ini dibawa oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani yang merupakan ulama Kurdi. Kemudian juga ada tradisi Barjanji yang merupakan nama keluarga berpengaruh dan syekh tarekat di Kurdistan. Nah, ini adalah teori Turki. Ya, selanjutnya adalah tentang perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan yang akan dijelaskan oleh Mas Nurmakin. Ya, silakan. Monggo Mas Hilmi. Selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Next. Nah, kebudayaan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan pada pertengahan abad ke-19, kurang lebih 19, Belanda dan Inggris telah mengukuhkan imperium mereka di wilayah Indonesia. Pada saat itu, umat Islam di wilayah ini belum merupakan suatu bagian dan kesatuan imperium serta budaya, melainkan mereka itu umat Islam masih terbagi-bagi dalam banyak etnik dan bahasa. Dominasi Belanda serta Inggris ini mengantarkan bangsa Indonesia pada transformasi besar-besaran dalam kehidupan berpolitik dan ekonomi, serta memancing kelompok nasionalis dan Muslim untuk menentang campur tantangan bangsa asing. Nah, jadi pada pertengahan abad ke-19 itu Belanda dan Inggris sudah mengukuhkan pendiriannya kepada Indonesia. Nah, oleh sebab itu maka menantang umat Islam untuk bangkit dari penjajahan Belanda dan Inggris pada waktu saat itu. Next. Nah, selanjutnya ya ini perkembangan Islam di Indonesia sebelum masa kolonial Belanda. Yang pertama yaitu permulaan Islam di Indonesia. Next. Nah, permulaan Islam di Indonesia ini yaitu istilah masuknya Islam yang menurut beberapa kalangan terkadang disebut Islamisasi. Apabila kita mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Nordin seperti yang dikutip oleh Ahmad M. Sewang bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu meliputi 3 tahapan pada umumnya. Yang pertama yaitu tahap kedatangan Islam. Jadi yang pertama itu tahap kedatangan Islam di Indonesia. Kedua, tahap penerimaan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, tahap penyebaran Islam lebih lanjut di wilayah Indonesia. Next.
Nah, selanjutnya yaitu masa kejayaan Islam. Periode kerajaan Islam Demak tahun kurang lebih 1523 Masehi sampai dengan kerajaan Mataram Sultan Agung tahun 1645 merupakan pengulangan model pengembangan Islamisasi Jazirah Arab pasca hijrah. Sistem politik diaktifkan untuk melakukan dakwah secara profesional melalui kegiatan para pengembangnya, mujahid, aparat pemerintahan, termasuk wali di bawah naungan kekuasaan Forman atau Kesultanan Islam. Nah, jadi pada masa itu yaitu diulang model kepemimpinan Arab pada saat itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 tahap proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, kehadiran para pedagang Muslim kurang lebih abad 1 sampai 4. Sejak permulaan abad ke-1 Hijriah, kapal-kapal dagang Arab sudah berlayar di wilayah Asia Tenggara. Nah, tapi di sini dari referensi yang kami dapat itu belum diketahui apakah jumlah popularitas Islam itu sudah banyak atau belum. Yang kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam kurang lebih 13 sampai 16 Masehi. Pada fase mulai. Nah, selanjutnya ada 3 proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, kehadiran para pedagang Muslim sekitar kurang lebih abad 1 sampai 4. Sejak permulaan abad ke-1 Hijriah, kapal-kapal dagang Arab sudah berlayar di wilayah Asia Tenggara khususnya dan sudah memasuki Nusantara. Jadi kurang lebih pada abad 1 itu dari pedagang Arab sudah berlayar di wilayah Asia Tenggara dan di Nusantara. Kedua, yaitu fase terbentuknya kerajaan Islam, kurang lebih 13 sampai 16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Nah, pada fase kedua ini bisa dibuktikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Ketiga, fase pelembagaan Islam. Agama Islam yang berpusat di Pasai, meluas di Aceh, di pesisir Sumatera, lalu Semenanjung Malaka, Demak, Banjarmasin, dan Lombok. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Masa yang pertama yaitu masa kemunduran Islam. Nah, pada masa ini penjajahan pada dasarnya adalah masa deislamisasi umat oleh kekuasaan pemerintahan. Pada awalnya, penjajahan mengenalkan agama mereka, yaitu agama mereka Kristen, melalui pejabat Belanda. Lalu pada orang Cina yang sengaja diimpor ke Jawa mendukung mereka membangun dan sebagainya. Yang kedua yaitu masa bangkitnya kesadaran nasional. Nah, pada fase ini penyebaran dan pengaruh pembaruan Islam modern ke Kepulauan Melayu Indonesia sejak awal abad ke-20 telah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia, khususnya umat Islam bangkit dengan berbagai gerakan-gerakan, baik gerakan politik maupun gerakan kelembagaan sosial atau keagamaan lainnya. Next, selanjutnya yaitu kita masuk pada materi perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Saudara Makin. Kepada Saudara Makin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Dan pada pasca kemerdekaan ini terbagi ke dalam 3 masa, yaitu
masa Orde Lama, kemudian masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Next. Pada masa Orde Lama, perkembangan Islam pada masa Orde Lama atau masa berlakunya UUD 1945, Konstitusi RI 1949, dan UUDS tahun 1950 berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama Islam untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara, sehingga bergejolak ideologi antara golongan Muslim dan golongan nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan demokrasi, rumusan ideologi masing-masing. Sedangkan pada masa demokrasi terpemimpin 1959 sampai 1966, golongan Islam mendapatkan tekanan atau dominasi peranan golongan komunis pembonceng. Next, Mas. Kemudian pada masa Orde Baru munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam proses pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan kepada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Namun realitasnya hal tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah rezim baru karena pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Kemudian pada bidang politik Islam, pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan pertama di Indonesia. Kemudian pada masa reformasi, runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 bersama dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu Piagam Jakarta, dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Khususnya untuk penerapan syariah secara umum, ada dua tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut. Namun perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah pada tahun 1999 menambah kerumitan situasi ini karena kebijakan memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariah di tingkat kabupaten dan provinsi tanpa memperhatikan sikap posisi pemerintah pusat. Next, Mas Ilmi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Semoga bisa bermanfaat. Apabila kesalahan kami mohon maaf. Dari kami cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Udah ya, tak share ya. Ya, dah Jis.